Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai untuk kita semua. Masih bersama Hobi Mas DJ. Jadi video kali ini saya masih melanjutkan tanya jawab, saudaraku ya. Saya menjawab lagi pertanyaan dari kolom komentar yang kemungkinan mewakili apa yang Anda rasakan. Dan jika Anda belum merasakannya, mungkin di kemudian hari Anda merasakannya. Jadi ketika Anda sudah tahu, ketika Anda merasakan apa-apa yang dirasakan, yang ditanyakan di kolom komentar ini, Anda sudah tidak lagi cemas. Saudaraku, langsung saja pertanyaan yang pertama dari saudara kita yang akunnya bernama Sumber dan sekitarnya. Biasanya saya merasa lapar setiap setengah jam. Kenapa semenjak terkena demam nggak ada merasa lapar? Mohon solusinya Mas DJ. Jadi ini pernah saya bahas di part 30. Mau nggak mau, lapar nggak lapar, kita harus makan. Jadi jangan dibiarkan perut kita kosong. Itu akan memperburuk keadaan kita. Orang sehat pun ketika tidak makan, maka akan lemas, akan berbahaya. Apalagi kita memang sedang sakit. Kita memerlukan nutrisi. Jadi ya, jadi jangan ragu ketika walaupun mual, walaupun banyak sensasi, makan. Ketika memang sudah tidak tertahan, Anda tidak doyan makan lagi, badan lemas, hubungi dokter. Nah, obat dokter bisa membantu kita ketika kita memang memerlukannya. Nah, gitu saudaraku, paham ya? Terus selanjutnya saudara kita yang akunnya bernama Nuraini Neni. Assalamualaikum Mas DJ. Waalaikumsalam. Saya dari Maros, Makassar. Salam damai dari Lampung, saudaraku yang ada di Makassar. Saya sudah rutin jalan sore, sudah praktikin semua saran Mas DJ. Alhamdulillah sudah mulai membaik walaupun sensasi masih banyak. Tapi kenapa ya Mas, akhir-akhir ini kalau saya habis makan kenyang, lidah agak asam lagi. Padahal itu udah lama hilang. Dada kiri, rusuk kiri, biasa nyeri, kelingan udah jarang, makan udah enak, tapi belum makan pantangan karena yang bukan pantangan aja biasa perut kembung dan terasa perih. Apa yang harus saya lakukan biar cepat sembuh? Nah, ini pertanyaan bagus. Jadi ketika kita makan dalam kondisi memang yang dibilang kenyang, saudaraku ya. Jadi orang asam lambung ini kan sebetulnya jangan terlalu kenyang, jangan pula kita kelamaan lapar. Ketika kita terlalu kenyang, lambung kita ini kan terisi agak penuh. Jadi katup esopagusnya ini bisa agak membuka. Karena apa? Ketika kita makan banyak, otomatis asam lambung yang diproduksi di lambung yang untuk memproses makanan ini juga akan lebih banyak. Dan lambung kita ini kan sedang bermasalah. Bukan hanya asam lambung saja yang diproduksinya. Kadang-kadang gas, makanya kita kan sering sendawa, sering perut begah. Nah, ini mendorong-dorong di katup esofagus. Dan ketika kita sendawa, keluar, rasanya pun bisa panas, bisa asam, bisa pahit. Nah, jadi itu memang wajar. Untuk menguranginya, simak di part 30 lagi. Ya, jadi di situ sudah saya jelaskan. Ketika kita mau makan kan kita harus minum dulu, baru kita makan. Setelah makan pun minum lagi, gitu loh. Di part 39 juga sudah saya jelaskan masalah minum. Ketika Anda sudah banyak minum, sudah rutin melakukan aktivitas, jalan sore Anda sudah rutin, pola pikir Anda sudah mulai membaik, maka sendawa pun akan berangsur berkurang, rasa panas, rasa asam, rasa pahit itu juga akan berkurang. Nah, paham ya saudaraku? Jadi dipahami saja video-video dari Hobi Mas DJ. Insya Allah Anda tahu apa yang harus Anda lakukan untuk lambung Anda. Terus selanjutnya akun saudara kita yang bernama Ana Amelia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam dari Depok. Salam damai dari Lampung, warga Depok. Mas, kalau habis buang air besar suka pusing, terus kalau sudah minum sama makan sedikit hilang pusingnya. Gimana caranya biar nggak pusing habis buang air besar? Maaf ya Mas. Ya, nggak apa-apa. Memang pertanyaan-pertanyaan seperti ini walaupun agak-agak sensitif ya ketika kita mengalami dan tidak tertahan ya silakan ditanyakan di kolom komentar, tidak masalah. Tidak perlu ragu, tidak usah malu. Karena itu kan demi kebaikan kita sendiri. Jadi ketika kita masih terlalu banyak keluhan, saudaraku ya, apalagi ketika di fase awal sampai kita membaik pun, ini kan sudah saya pernah bahas di part 18. Keling-kelingan atau sempoyongan, goyang-goyang, ini tidak akan hilang selama lambung kita belum sembuh. Jadi orang normal pun ketika telat makan,
perutnya terasa pedih, terasa tidak enak, ya otomatis tenaganya agak berkurang dan membuat keliengan, kadang kunang-kunang. Berdiri dari duduk ini ya termasuk ketika kita berdiri dari jongkok ketika kita BAB, yaitu kadang-kadang membuat keliengan. Saya juga pernah beberapa kali di kamar mandi, di toilet itu mau jatuh gara-gara berdiri dari nongkrong. Wah, goyang-goyang, tahu-tahu agak gelap. Kadang-kadang kunang-kunang, tahu-tahu hidung mampet, tidak masalah, memang seperti itu. Solusinya gimana? Perbanyak makan, fokuskan ke lambung Anda, banyak minum, istirahat Anda harus cukup. Hindari dingin, jalan sore yang utama. Gitu ya, perlu Anda praktekkan. Dipahami video-video dari hobi Mas DJ, disesuaikan dengan kondisi Anda. Terus selanjutnya dari saudara kita yang akunnya bernama Rio Aditya. Selamat siang Mas, selamat siang. Mau tanya, apa pernah mengalami benjolan di belakang telinga juga Mas? Benjolan di belakang telinga. Mungkin di sini saudaraku ya. Jadi ini pernah saya bahas juga di video tanya jawab saya yang sebelum-sebelumnya. Asam lambung itu tidak menyebabkan benjolan-benjolan di kulit. Nah, perlu Anda pahami. Mau di leher, mau di telinga, mau di tangan, mau dimanapun. Tidak menyebabkan benjolan-benjolan. Jadi, yang perlu Anda lakukan ketika benjolan itu tidak kunjung mereda, setelah lambung Anda sudah enakan, tetapi benjolannya pun masih ada, hubungi dokter. Walaupun lambung Anda belum membaik, tetapi benjolan itu sangat mengganggu dan membuat sakit, ya langsung ke dokter. Nah, gitu loh saudaraku ya. Jadi supaya tidak salah penanganan. Terus selanjutnya saudara kita yang akunnya bernama Firman Syah. Cegukan terus di perut dan tulang rusuk terasa kenceng. Apakah ini lambung juga ya Mas? Jadi cegukan gitu ya. Itu memang saya dulu sering mengalami, tetapi hanya hilang timbul, hanya agak lebih sering daripada orang normal. Anak kecil itu kan sering juga cegukan, tetapi ketika cegukan Anda itu tidak kunjung hilang dan mengganggu aktivitas Anda, mungkin berhari-hari cegukan terus sampai beberapa minggu. Nah, Anda harus segera ke dokter. Nah, gitu saudaraku ya. Jadi cegukan ini kadang-kadang bukan hanya dari asam lambung saja, tetapi jika hilang timbul dan sesekali itu biasanya ya dari asam lambung. Tapi tidak usah cemas, lebih baik ke dokter dulu jika memang sangat mengganggu. Terus saudara kita yang akunnya bernama Fatur Rohim. Mas, kalau makan tomat mentah gimana? Baik nggak buat lambung? Tomat mentah. Tomat ini sebetulnya ketika keluhan kita masih terlalu banyak, ketika masih banyak-banyak perih, ini lebih baik dihindari. Dari jeruk, tomat, ini memang belum bisa kita konsumsi ketika kita masih terlalu banyak keluhan. Nah, gitu ya. Jadi dihindari dulu. Lebih baik perbanyak saja yang sudah enak di lambung Anda. Oke, saudaraku, mungkin itu saja bagi Anda yang pertanyaannya belum sempat saya jawab atau sudah kelamaan kok tidak dijawab-jawab. Silahkan ditanyakan ulang, karena kadang-kadang tertimpa sama pertanyaan-pertanyaan yang baru, sehingga membuat saya pun mungkin lupa, karena saking banyaknya pertanyaan, saudaraku ya. Oke, saudaraku tetap semangat, pokoknya harus sembuh. Enak hidup ini kalau bisa normal, kita melakukan apa-apa yang bisa kita lakukan seperti orang normal tuh enak kok. Pokoknya kalau kita sudah sembuh, ya mudah-mudahan bisa normal. Oke, saudaraku, jika ada salah ucap, salah kata, saya mohon maaf. Jika ada benarnya, itu datanya dari kuasa untuk Anda. Mudah-mudahan Anda semua lekas sembuh berjamaah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.